Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang pertama ya Mas ya. Sama Mas siapa namanya? Dani Alamsyah. Mas Dani Alamsyah ya. Kenalan dulu Mas, saya Nakum. Untuk Mas Dani sebelumnya udah pernah belajar? Belum pernah sama sekali ya. Jadi dari nol ya Mas ya. Karena Mas Dani belum pernah belajar sebelumnya, jadi di sini nanti kita belajar mulai dari dasar, teknik dasar. Kita pengenalan dulu nanti, pengenalan komponen-komponen yang ada di dalam kendaraan ini ya. Karena dalam setiap kendaraan roda 4, khususnya untuk mobil, itu di dalam kendaraan roda 4 terdapat beberapa macam komponen atau instrumen, dan setiap komponen itu nanti mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan juga cara pengoperasian yang berbeda-beda Mas Dani. Nah, sebelum nanti kita mulai praktek, jadi di sini nanti kita belajar teknik dasarnya dulu, pengenalan komponen-komponennya beserta fungsi-fungsinya. Langsung saja Mas Dani ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, dari cara menyalakan mesin dulu. Kunci kontak dimasukkan. Terus kemudian diputar 2 kali ke depan, ke on lagi. Nah di sini indikator mulai menyala semua. Nah ini artinya sistem yang ada di dalam kendaraan roda 4 ini sudah mulai jalan atau bisa digunakan, tapi mesin belum menyala ya Mas ya. Nah untuk menyalakan mesin, kunci kontak diputar lagi ke depan ke arah starter. Nah sekarang mesin atau engine sudah menyala. Nah untuk selanjutnya kita pengenalan Mas, pengenalan komponen-komponen yang ada di dalam kendaraan roda 4 atau mobil. Nah jadi di sini komponen-komponennya atau instrumennya ini ada banyak sekali, dan setiap komponen atau instrumen yang ada di dalam mobil ini nanti mempunyai fungsi dan juga cara pengoperasian yang berbeda-beda Mas. Nah untuk pengenalan yang pertama saya mulai dari bagian setir dulu Mas. Nah ini untuk setir atau lingkar kemudinya. Fungsi setir ini untuk membelokkan roda depan atau mengarahkan gerak kendaraan kita ketika jalan. Nah untuk posisi roda lurus, ciri-ciri setirnya itu seperti ini. Lingkaran yang besar ini di atas, kemudian bentuknya T, simbolnya, logonya seperti ini posisinya. Nah ini ciri-ciri posisi roda lurus ya Mas ya. Posisi setirnya seperti ini. Nah dari posisi roda lurus, kalau misalnya setirnya ini kita putar ke kanan, nah ini otomatis roda depan juga akan bergerak atau membelok ke kanan. Dan ketika kita jalan, otomatis gerak kendaraan kita juga akan mengikuti arah roda depan ini. Nah itu pengenalan singkat untuk bagian setir atau soal setir. Nah mungkin ada pertanyaan, cukup paham? Udah paham ya Mas ya? Saya lanjutkan ke bagian yang lain. Bagian yang lain yang ingin saya kenalkan yaitu di bagian stick. Jadi di bagian setir ini ada 2 stick, ada stick kanan dan juga stick kiri. Nah masing-masing stick ini nanti mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dan setiap stick ini mempunyai beberapa mode Mas. Nah setiap mode itu nanti penggunaannya atau fungsinya juga berbeda-beda. Saya mulai dari stick yang kanan atau tongkat yang kanan. Tongkat yang kanan itu fungsinya untuk menyalakan lampu-lampu kendaraan Mas. Seperti lampu sen kanan, sen kiri. Terus untuk menyalakan lampu depan, lampu utama, terus menyalakan lampu dim itu menggunakan tongkat kanan. Nah, contoh yang pertama, cara menyalakan lampu sen kanan, tongkatnya turun ke bawah. Ya. Ini menyala ya sen kanan. Terus mati kembali ke tengah. Kemudian sen kiri naik ke atas. Nyala ya. Sen kiri. Terus kemudian dimatikan kembali ke tengah. Nah, itu untuk cara menyalakan lampu sen atau lampu rating ya. Nah, terus mode selanjutnya masih soal tongkat kanan. Cara menyalakan lampu depan atau lampu utama Mas. Lampu depan atau lampu utama ini digunakan
saat kita berkendara dalam kondisi gelap atau ketika kita berkendara di malam hari. Jadi ketika kita berkendara dalam kondisi gelap atau ketika kita berkendara di malam hari, tentu harus menggunakan penerangan jalan. Nah, cara menyalakan lampu depan atau lampu utama, tongkat yang kanan paling ujung, ada gambar lampunya, itu diputar 2 kali ke depan, Mas. Nah, oke. Nah, ini lampu depan menyala, lampu utamanya. Nah, lampu depan ini sudah menyala, Mas, ya, dalam mode jarak dekat. Nah, untuk pindah ke mode jarak jauh, tongkat kanan itu ditekan maju ke depan. Maju ke depan. Ditekan, gitu. Nah, oke, di sini ada indikatornya ya, warna biru. Nah, itu tandanya lampu jarak jauh sudah mulai aktif. Nah, untuk kembali ke mode jarak dekat, tongkatnya dikembalikan lagi. Oke. Nah, terus kemudian dimatikan, dikembalikan ke off. Nah, di bagian tongkat kanan untuk lampu itu kan ada 2 mode ya, Mas ya. Ada 2 putaran ya, Mas ya. Putaran yang pertama yang titik tengah itu fungsinya untuk menyalakan lampu kota atau lampu senja, Mas. Nah, lampu kota atau lampu senja itu lampu yang setengah redup sebelum lampu utama menyala. Nah, biasanya lampu kota atau lampu senja ini digunakan saat kita berkendara di sore hari menjelang petang. Nah, itu. Atau juga bisa digunakan saat kita berkendara dalam kondisi hujan. Nah, itu Mas ya. Nah, itu fungsi lampu kota atau lampu senja. Nah, untuk selanjutnya masih soal tongkat kanan. Untuk mode yang terakhir, cara menyalakan lampu dim. Oke, Mas Dani tahu lampu dim? Tahu. Oke, lampu dim itu lampu yang menyorot, nembak itu, ya. Fungsi lampu dim itu untuk memberi tanda atau memberi kode kepada lawan yang dari arah depan. Nah, saya beri contoh saat kita berkendara, kemudian di pinggir atau di tengah jalan ada kendaraan yang berhenti mau menyeberang. Nah, sementara kita mau duluan atau minta jalan. Nah, caranya ya, kita kasih kode. Nah, dengan cara menyalakan lampu dim. Nah, untuk menyalakan lampu dim, tongkat kanan itu ditarik ke arah setir 2 kali. Ya. Nah, jadi nyalanya lampu ini nanti sesuai dengan jumlah tarikan yang jenengan mainkan, Mas. Oke. Jadi ketika jenengan tarik ke atas dia nyala, ketika jenengan lepas dia mati. Nah, jadi kalau jenengan nariknya itu 2 kali, berarti nyalanya juga 2 kali, slap gitu. Oke. Nah, itu fungsi lampu dim untuk memberi tanda atau kode. Oke. Nah, itu. Terus selanjutnya kita beralih ke tongkat kiri. Nah, sebelum kita beralih ke tongkat kiri, mungkin ada pertanyaan untuk tongkat kanan? Sama. Cukup paham ya? Nah, kita lanjut ke bagian tongkat kiri, Mas. Nah, tongkat kiri ini fungsinya untuk menyalakan wiper kaca, wiper kaca depan maupun yang belakang. Nah, di bagian tongkat kiri ini terdapat beberapa mode, ada miss, terus kemudian ada intro, ada juga low dan juga high. Nah, setiap mode ini nanti bisa kita fungsikan sesuai dengan kondisinya atau cuaca. Nah, jadi fungsi tongkat kiri ini untuk menyalakan wiper kaca, baik yang depan maupun kaca yang belakang. Nah, untuk wiper ini fungsinya untuk membersihkan kaca, digunakan saat kita berkendara dalam kondisi hujan. Nah, jadi di sini ya Mas ya, di tongkat kiri ini terdapat beberapa mode. Setiap mode ini nanti bisa kita sesuaikan dengan cuacanya untuk penggunaannya. Nah, yang pertama ini ada miss, Mas. Dari posisi off naik ke atas sekali. Ini ada mode miss. Gerakan wipernya cuma 1 kali. Oke, coba monggo. 1 kali. Oke, jalan ya. Nah, jadi mode miss dari posisi off ini dorong ke depan sekali. Nah, itu nanti otomatis wiper akan gerak.
Nah, dan gerakannya itu hanya Sekali. sekali saja. Nah, itu namanya mode miss. Oke. Terus otomatis nanti kembali ke off sendiri. Nah, terus kemudian di bawahnya off ini ada intro. Oke, intro. Oke. Nah, mode intro ini digunakan saat kondisi gerimis. Mode intro ini nanti gerakan wipernya itu pakai jeda waktu. Jadi dia naik, turun kurang lebih 5 detik, baru gerak lagi dan jalan lagi, berhenti lagi. Dan gerakan wipernya seterusnya seperti itu menggunakan jeda waktu. Nah, mode intro ini digunakan saat kondisi gerimis. Dari posisi off turun ke bawah sekali. Oke, gerak ya. Nah, dia berhenti dulu sekitar 5 detik baru gerak lagi. Nah, sekarang kembalikan lagi ke off. Nah, untuk selanjutnya ya, di bawahnya intro ini ada low. Mode low ini digunakan ya, saat kondisi sudah mulai hujan ya. Nah, jadi kalau intro tadi digunakan saat kondisi gerimis, kemudian di bawahnya ini mode low. Mode low ini artinya gerakan wipernya ini pelan namun jalan terus. Itu digunakan saat sudah mulai hujan, Mas. Oke. Nah, jadi dari posisi intro kita turun ke bawah lagi sekali ke mode low. Nah, itu nanti akan gerak terus wipernya. Nah, itu digunakan saat kondisi hujan. Oke. Nah, terus yang paling bawah itu ada mode high. Nah, high itu artinya cepat. Jadi gerakan wipernya ini akan cepat. Nah, mode high ini digunakan saat kondisi hujan yang sangat lebat atau sangat deras. Oke. Nah, jadi setiap mode yang terdapat di tongkat kiri ini, Mas, nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah, kesimpulannya semakin ke bawah tongkat kiri ini, gerakan wipernya akan semakin cepat. Oke. Nah, itu. Oke. Untuk tongkat kiri mungkin ada pertanyaan, Mas? Jadi ini off. Off. Tapi ini bagian belakang. Enggak, untuk wiper kaca belakang ini kita menggunakan yang ini, yang ada tulisannya rear. Nah, jadi yang paling ujung ini yang ada tulisannya rear, ini untuk mengaktifkan wiper kaca belakang. Jadi caranya ini tinggal diputar ke arah on. Nah, monggo dicoba, Mas. Oke, gerak ya wiper kaca belakang. Sekarang dimatikan. Nah, itu cara mengaktifkan atau cara menyalakan wiper kaca belakang menggunakan tongkat kiri yang paling ujung ini yang ada tulisannya rear, itu diputar ke arah on. Nah, untuk selanjutnya, mode selanjutnya itu cara mengeluarkan air wiper. Jadi air wiper ini bisa mengeluarkan air, dan ini digunakan saat kaca dalam keadaan kotor. Jadi ketika nanti Mas Dani berkendara kemudian kaca mobil dalam keadaan kotor, Mas Dani bisa bersihkan kaca dengan cara menyemprotkan air wiper. Nah, untuk cara menyemprotkan air wiper, tongkat kiri ini ditarik ke arah setir, Mas. Monggo dicoba. Oke. Nah, seperti itu. Jadi otomatis nanti wiper akan gerak sendiri, membersihkan kaca secara otomatis ketika wiper ini mengeluarkan air. Oke. Untuk tongkat kiri itu tadi beberapa mode yang ada di tongkat kiri. Mungkin ada pertanyaan. Kalau mengeluarkan air yang di belakang. Nah, kalau untuk mengeluarkan air yang di belakang ini ya. Nah, ini diputar dulu ke on. Kemudian diputar lagi ke depan. Nah, oke. Jadi wiper kaca belakang akan mengeluarkan air, Mas. Oke. Nah, jadi seperti itu, ya. Cukup paham ya? Nah, untuk selanjutnya di bagian sini, Mas. Nah, kita pengenalan di bagian speedo. Nah, untuk yang tengah ini untuk speedometernya. Ini untuk speedometer, fungsinya untuk mengukur batas kecepatan kendaraan kita. Terus yang kanan ini RPM-nya. Ini untuk mengukur perputaran mesin kendaraan kita. Satu ini 1000, 2 2000, 3 3000 dan seterusnya. Artinya kalau jarumnya ini di angka 1, berarti
jumlah putaran mesin kendaraan kita itu ada 1000 kali dalam waktu semenit. Oke. Nah, jadi semakin tinggi gas jenengan, oke, nanti RPM ini juga akan semakin naik. Oke. Terus yang paling kanan, oke, yang paling kanan itu ada temperatur mesin. Kalau mesin dalam keadaan normal, jarumnya itu ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau misalnya itu jarumnya itu naik ke H, oke, berarti mesin dalam keadaan bermasalah atau artinya overheat. Oke. Nah, itu. Jadi kalau kendaraan ini dalam keadaan normal, mesin dalam keadaan normal, temperaturnya jarumnya itu di tengah-tengah. Nah, ini yang versi manual ya Mas ya, menggunakan jarum. Nah, kalau yang versi digital itu logonya seperti itu, Fahrenheit itu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya logo itu menyala, berarti mesin dalam keadaan bermasalah. Oke. Nah, kalau dalam keadaan normal, logonya itu mati. Jadi ketika jenengan bawa kendaraan, misalnya ini kendaraan yang jenengan ini versinya yang digital, untuk petunjuk temperaturnya. Kalau misalnya temperaturnya atau indikator temperatur itu menyala, berarti mesin dalam keadaan bermasalah Mas. Jadi harus segera dimatikan mesinnya. Oke, kira-kira gimana, bisa dipahami? Oke, selanjutnya di bagian yang paling kiri ini ada indikator bensin ya Mas ya. Nah, di bagian bensin ini ada gambar pompa bensin dan ada tanda panah kecil. Fungsi dari gambar itu, gambar pompa bensin dan ada tanda panahnya, itu fungsinya untuk memberi petunjuk di mana letak posisi tangki bensin kendaraan kita Mas. Nah, jadi kalau tangki bensinnya itu ada di sebelah kan, jarumnya tanda panahnya itu ke kanan, berarti tangki bensin kendaraan kita ada di sebelah kanan. Kalau misalnya tanda panahnya itu ke kiri, berarti tangki bensin kendaraan kita ada di sebelah kiri. Nah, terus kemudian untuk membuka tangki bensin, tombolnya itu ada di bawah. Nah, itu yang ada gambar pompa bensin nanti tinggal ditarik ke atas. Gitu. Oke, tutup kembali pintunya. Oke, kurang rapatnya. Oke. Nah, itu untuk penjelasan soal di bagian speedometer ya Mas ya. Oke, saya lanjut kembali ke bagian yang lain, yaitu di bagian sini. Nah, ini untuk panel audionya, ini untuk menyalakan musik dan lain sebagainya. Multimedianya. Terus ini ada tombol, logonya segitiga. Fungsi tombol itu fungsinya untuk menyalakan lampu hazard atau lampu hati-hati, rating double, atau sign double, kanan kiri depan belakang menyala bersamaan. Nah, ini untuk memberi tanda, kalau misal kita dalam keadaan darurat. Nah, atau bisa juga untuk memberi tanda kepada pengguna kendaraan yang lain, pengguna jalan yang lain, supaya berhati-hati dan jaga jarak dengan kendaraan kita. Nah, itu fungsi dari lampu hazard. Nah, selanjutnya di bagian sini, ini untuk panel AC-nya, yang ada logonya kipas. Ini untuk fungsinya untuk mengatur besar kecilnya kipas AC atau blower. Nah, terus yang ini, yang ada biru-birunya ini untuk mengatur suhu AC atau freon. Kira-kira gimana? Bisa dipahami Mas? Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling sensitif untuk kendaraan roda 4 Mas. Bagian yang paling sensitif untuk kendaraan roda 4 itu ada di bagian kaki-kaki Mas. Nah, di bawah, karena ini kita menggunakan kendaraan manual, jadi untuk bagian kaki-kaki itu ada 3 pedal Mas. Yang paling kanan itu gas, kemudian yang tengah itu rem, terus yang paling kiri itu kopling. Kanan gas, tengah rem, kemudian yang paling kiri kopling. Nah, terus
untuk selanjutnya pembagian tugas antara tugas kaki kanan dan kaki kiri. Jadi masing-masing kaki, ya, baik kaki kanan maupun kaki kiri, ini nanti mempunyai tugas masing-masing. Jadi kalau bukan tugasnya tidak boleh buat nginjak ya Mas ya. Yang pertama kaki kiri. Kaki kiri ini nanti tugasnya hanya satu Mas. Hanya boleh buat nginjak kopling saja. Oke. Jadi nggak boleh buat nginjak yang lain. Tidak boleh buat nginjak rem ataupun gas. Oke. Terus kaki kanan itu nanti tugasnya ada dua, untuk nginjak gas sama rem secara bergantian. Nah, jadi misalnya jangan habis injak gas kemudian mau ngerem, kaki kanan diangkat kemudian pindah ke rem. Nah, itu caranya. Oke. Jadi tidak boleh ngerem menggunakan kaki kiri, karena kaki kiri tugasnya hanya satu, untuk kopling saja apapun kondisinya. Oke. Nah, sekarang kita belajar dulu, merasakan gasnya dulu. Monggo, coba diinjak gasnya, diatur RPM-nya di angka 2 stabil. Oke, dicoba lagi. Oke, stabilkan dulu, standby di angka 2 di RPM 2. Oke, kemudian dilepas. Oke, nah itu cara mengoperasikan gas sama rem itu nanti secara perlahan, tidak boleh langsung diincot atau tidak boleh nginjak secara ngeget ya. Nah itu. Terus untuk penggunaan rem juga sama, nginjaknya secara perlahan ya. Jadi tidak boleh melakukan pengereman secara mendadak ketika berada di jalan Mas ya. Jadi ngeremnya secara perlahan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kendaraan kita di jalan. Nah, terus untuk selanjutnya kita pengenalan di bagian gigi transmisi. Nah, untuk tongkat gigi transmisinya ini, ya. Nah, jadi untuk kendaraan manual, ya, secara umum, secara keseluruhan itu ada 6 gigi. Ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, 5, dan gigi R. Gigi R ini digunakan untuk mundur atau reverse. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai melakukan atau belajar cara melakukan perpindahan gigi, jadi Mas Dani harus tahu dulu di mana letak posisi gigi netral dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, posisi gigi netral itu ada di tengah sini, ada di titik tengah ini, di antara 3 dan 4. Terus kemudian ciri-ciri tongkatnya posisinya seperti ini, tegak lurus. Terus ciri-ciri yang lain untuk gigi netral, tongkatnya ini bisa digerakkan ke kiri ke kanan. Nah, ini ciri-ciri netral. Posisinya tegak lurus, kemudian tongkatnya bisa digeser ke kiri ke kanan. Ini ciri-ciri netral. Nah, sekarang untuk melakukan perpindahan gigi, kita tinggal lihat garis-garis petunjuknya Mas. Nah, tapi Mas Dani harus tahu nih aturan-aturan melakukan perpindahan gigi. Nah, untuk aturan yang pertama Mas, untuk aturan pertama, saat kita melakukan perpindahan gigi, yang pertama ketika kita mau menambah gigi. Nah, saat nanti jenengan mau pindah gigi atau melakukan perpindahan gigi, menambah gigi, aturannya kalau kita mau menambah gigi itu harus urut. Dari gigi 1 pindahnya ke gigi 2 dulu, 2 baru pindah ke 3, 3 baru pindah ke 4, dan seterusnya. Jadi kalau mau menambah gigi kita tidak boleh acak, tidak boleh loncat. Misalnya dari gigi 1 langsung ke gigi 4, ini nggak boleh. 1 langsung ke gigi 3 nggak boleh. Jadi kalau menambah gigi harus urut. Nah, tapi kalau mengurangi gigi kita boleh acak. Dari posisi gigi 5 misalnya langsung turun ke gigi 2 boleh. 4 ini langsung turun ke gigi 1 boleh. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kendaraan kita di jalan. Nah, oke Mas. Sekarang kita mulai belajar perpindahan gigi ya Mas ya. Nah, untuk melakukan perpindahan gigi tinggal kita lihat garis petunjuknya ini Mas. Netral ada di tengah, gigi 1 ini ada di pojok kiri atas. Berarti dari posisi netral
garisnya ini ke kiri kemudian naik, otomatis gerak tongkatnya ini juga sesuai dengan garis petunjuknya, dari posisi netral ke kiri kemudian naik. Nah ini gigi 1 ke gigi 2, ini nanti harus kembali ke netral dulu. Kita kembalikan ke netral, kemudian ke kiri terus mundur. Nah ini gigi 2 ke gigi 3, karena ini garisnya melewati netral Mas ya. Jadi kita kembalikan ke netral dulu, lepas sebentar terus lurus ke depan. Nah ini gigi 3 ke gigi 4, kita kembali ke netral terus kemudian lurus ke belakang. Nah, terus 4 ke gigi 5, kita kembali ke tengah dulu, netral, terus garisnya ini ke kanan kemudian naik. Nah ini gigi 5, netral kembali ke tengah. Nah itu kira-kira gimana Mas, bisa dipahami? Bisa. Oke, Jadi kita praktekkan ini ya. 1 jadi ke tengah dulu. Iya, 1 ke 2 ini tidak boleh langsung. Ya, karena ini nanti bisa merusak gigi Mas. Ya, sebenarnya ini bisa 1 ke 2 ini langsung ke bawah bisa, tapi itu nanti efeknya di gigi transmisi. Nah, gigi transmisi bisa cepat rusak nanti. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu, kita belajar dulu sebelum kita mulai praktek. Kita hafalkan dulu untuk perpindahan giginya. Koplingnya ditekan penuh, mentok, kemudian masuk gigi 1, oke, ke atas. Terus 1 ke gigi 2, kembali ke tengah dulu, kemudian kiri, mundur, oke. Terus 2 ke 3, ke tengah dulu, terus lurus ke depan. 3 ke 4, oke. Terus 4 ke 5, ke tengah dulu, kanan, naik. Nah, oke. Sekarang kembali ke netral. Oke, selanjutnya kita coba belajar pengurangan ya Mas ya. Nah ini dari posisi gigi 5 ya, kita turun ke gigi 2 Mas, coba. Oke, benar. Terus kemudian gigi 4 turun ke gigi 1. Oke, nah sekarang dari posisi gigi 3 turun ke gigi 2. Oke, nah sekarang kembali ke netral. Oke, lepas kopling. Nah, oke, itu tadi cara melakukan perpindahan gigi ya Mas ya, beserta aturannya. Jadi harus diingat-ingat untuk melakukan perpindahan gigi ini nanti ketika kita sudah jalan atau sambil jalan ya. Jadi fokus pandangan harus selalu ke depan ya, melihat posisi jalan. Jadi tidak boleh sambil melihat tongkat ini untuk melakukan perpindahan gigi. Karena nanti kalau jenengan melakukan perpindahan gigi sambil melihat tongkat, ya, gerak kendaraan ini jenengan nanti ke kanan atau ke kiri, dan nanti tidak tahu. Ya. Nah, oke, untuk selanjutnya yang terakhir ini, ya, ini namanya handrem. Fungsi handrem ini untuk menahan gerak kendaraan ketika berhenti atau parkir. Nah, jadi tujuannya supaya mobil kita itu aman, tidak jalan sendiri ketika kita tinggalkan dalam keadaan parkir atau istilahnya blontor. Jadi biar tidak blontor atau jalan sendiri. Nah, saat nanti setelah kita selesai berkendara Mas, kemudian kita berhenti parkir, handrem ini wajib dinaikkan, posisinya di atas seperti ini. Jadi setelah kita berkendara, kemudian kita berhenti, kemudian parkir, sebelum nanti Mas Dani keluar meninggalkan mobil, jadi handremnya ini wajib dinaikkan dulu, posisinya di atas seperti ini. Nah, terus selanjutnya ketika nanti Mas Dani mau berkendara atau mau melakukan berkendara, sebelum jenengan nanti mulai jalan, sebelum jenengan nanti mulai berkendara, handremnya ini nanti harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, caranya handremnya ini ditarik ke atas sedikit, kemudian pencet, kemudian terus turunkan. Nah, baru kita mulai jalan. Nah, setelah saya berkendara, kemudian kita berhenti, parkir.
sebelum jenengan keluar meninggalkan mobil, handremnya ini harus dinaikkan terlebih dahulu. Caranya tinggal tarik ke atas tanpa dipencet. Kalau menurunkan ini sambil dipencet, tarik sedikit ke atas, pencet, turunkan. Kalau menaikkan tinggal ditarik saja. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana Mas Dani? Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita masuk teknik dasar ya Mas ya. Iya. Teknik dasar, jadi kita persiapan untuk praktek. Sebelum kita mulai jalan Mas Dani, jadi ada beberapa hal dulu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama kenyamanan, terus yang kedua keamanan. Nah, yang pertama kenyamanan. Kenyamanan ini dimulai dari tempat duduk Mas. Kursi atau jok ini di setel dulu senyaman mungkin, disesuaikan dengan postur jenengan. Nah, kursinya disetel dulu senyaman mungkin, sesuaikan postur jenengan. Tujuannya supaya kaki-kaki jenengan ini, kaki-kakinya Mas Dani ini bisa mengoperasikan pedal-pedal yang ada di bawah secara enak. Jadi nginjaknya bisa pas. Nah, sekarang dicoba dulu, dirasakan nginjak kopling sampai full bisa ya, nggak terlalu jauh. Terus posisi kaki ini tidak boleh terlalu mepet dengan dashboard ya Mas ya. Nah, karena itu nanti mempengaruhi gerak kaki jenengan kalau terlalu mepet. Dan diusahakan posisi kaki ini jangan terlalu jauh, jadi bisa nginjak secara enak, nginjak pedal-pedal di bawah. Jadi bisa pas, blok gitu. Nah, kursinya gimana Mas? Sudah nyaman? Sudah ya. Nah, selanjutnya kenyamanan yang berikutnya itu sandaran bahu Mas. Nah, sandaran bahunya ini dirasakan dulu, sandaran punggungnya sudah enak posisinya. Nah, posisi sandaran punggung ini yang pas, yang enak itu posisinya tegak lurus ya Mas ya. Jadi jangan terlalu ke belakang dan juga jangan terlalu ke depan. Nah, karena itu nanti mempengaruhi gerak tangan jenengan saat mengoperasikan setir ini. Nah, itu. Terus selanjutnya keamanan Mas. Keamanan. Nah, keamanan ini berarti kita harus menggunakan seat belt atau sabuk pengaman. Nah, seat beltnya monggo dipakai dulu, ada di sebelah kanan sesuai dengan posisi kursi. Pengaitnya diambil, terus kancingkan sampai berbunyi klik. Nah sekarang kursi sudah nyaman atau jok tempat duduk sudah nyaman, kemudian kita juga sudah pakai seat belt. Nah, selanjutnya kita tinggal praktek Mas. Saat kita melakukan start awal, dari posisi berhenti seperti ini, kemudian kita mau jalan, ini nanti yang pertama kita masukkan ke gigi 1, kita menggunakan gigi dasar, gigi yang paling kuat yaitu gigi 1. Yang pertama nanti kopling, kemudian masukkan gigi 1. Setelah itu handremnya nanti diturunkan. Handremnya ini nanti diturunkan. Setelah handrem turun, kemudian baru kita persiapan untuk jalan. Nah, untuk melakukan start awal nanti kita tidak perlu langsung menggunakan gas Mas Dani. Jadi cukup angkat koplingnya pelan-pelan, nanti mobil sudah bisa jalan. Gimana Mas Dani, sudah siap? Sudah ya. Yang pertama persiapan dulu, kopling ditekan penuh, full. Kopling kaki kiri tekan penuh. Kemudian masukkan gigi 1. Kemudian remnya juga ditekan. Sebelum melepas handrem, remnya ditekan biar nanti saat melepas handrem mobil tidak mundur. Sekarang turunkan handremnya. Selanjutnya kita langsung persiapan praktek ya Mas Deni ya. Yang pertama sen kanan dulu Mas Deni. Kemudian dilihat dulu belakang kondisinya gimana, aman, kosong. Terus dari depan juga dilihat. Saat dari belakang aman, depan aman, kita langsung persiapan jalan. Nah, karena ini posisi mobil kita ada di sebelah kiri Mas ya. Kita mau masuk ke jalannya aspalnya itu ada di sebelah kanan. Di setirnya ini diarahkan ke kanan, diputar ke kanan sedikit, tahan. Kemudian
selanjutnya kita mulai jalan. Remnya dilepas dulu. Oke, lepas. Oke, kemudian koplingnya angkat pelan-pelan sambil lirik spion. Pastikan belakang aman. Koplingnya angkat pelan-pelan sampai mobil terasa jalan. Nah, oke, sekarang sudah mulai jalan. Koplingnya diangkat lagi. Oke. Nah, kalau mobil sudah benar-benar jalan seperti ini, Mas, kemudian kopling dilepas total. Kaki kiri kembali ke lantai. Jadi saat mobil sudah benar-benar jalan seperti ini, kaki kiri tidak boleh nempel terus di pedal kopling. Jadi harus jalan. Jadi kaki kiri ini harus kembali ke lantai, Mas, jadinya. Oke, selanjutnya kita langsung coba belajar nyebrang. Ini nanti kita lurus, Mas Dani. Oke. Jadi gigi 1, gigi 2 itu tanpa gas bisa jalan, Mas. Oke, karena kita mau menyeberang, Mas, jadi berhenti dulu. Kopling full di rem. Nah, di rem dulu. Nah, sekarang ini kan kita mau nyebrang, potong jalur ya, Mas Dani ya. Nah, sebelum kita mau masuk ke jalan atau menyeberang, ini harus diperhatikan dulu dari arah lawan, dari kanan dan juga dari kiri. Dipastikan kondisinya aman. Nah, tekniknya seperti ini, Mas. Jadi kalau kita mau nyebrang, apalagi ini kita posisi berhentinya, ini agak nanjak sedikit ya, Mas ya. Nah, yang pertama koplingnya diangkat sedikit sampai terasa getar. Nanti kalau sudah terasa getar, ditahan koplingnya. Oke, tahan ya. Ini kan sudah terasa getar ya, Mas Denny ya. Kemudian lihat dari arah lawan, kanan dan kiri. Dipastikan aman. Kalau dari arah kanan dan kiri sudah kosong, tidak ada lawan, nah, kita lepas rem, nanti mobil akan jalan. Oke, kita lihat dulu, dipantau dulu dari arah kanan dan kiri. Masih rame ya, Mas ya? Tahan. Oke, sekarang kita mulai nyebrang, rem buka, kopling tahan dulu. Nah, sekarang koplingnya lepas. Oke, arahkan setirnya. Sekarang kalau mobil sudah posisinya lurus, setir juga diluruskan. Oke. Nah, selanjutnya kita coba perpindahan gigi, Mas ya. Ini kan masih menggunakan gigi 1. Nah, nanti kita pindah ke gigi 2 atau oper ke gigi 2, Mas Dani. Nah, sebelum kita oper ke gigi 2, jadi mobil ini harus dikasih tenaga dulu. Oke. Kasih gas dulu, pelan. Monggo, injak gas secara pelan. Kasih tenaga. RPM-nya ini sampai di angka 3. Nah, ya, nanti kalau RPM-nya, jarum RPM-nya sudah di angka 3, kopling gasnya lepas terus kemudian pindah ke gigi 2. Tambahin lagi gasnya. Oke, sekarang gas lepas, kopling penuh. Oper ke gigi 2, Mas. Oke, sekarang koplingnya dulu diangkat, lepas pelan, angkat lagi, lepas total, kemudian main gas. Oke, sekarang sambung dengan gas, Mas. Injak gas secara pelan. Nah, gimana, Mas Dani? Mudah kan? Mudah. Oke, deg-degan nggak? Oke, nggak apa-apa, Mas Dani, karena baru awal ya. Nah, nggak apa-apa, itu wajar. Nah, nanti kalau sudah mulai terbiasa, sudah sering pegang, nanti udah mulai tertata sendiri, terbiasa nanti. Oke, selanjutnya cara melihat posisi kendaraan, Mas. Jadi supaya Mas Dani tahu ini posisi mobilnya Mas Dani ini terlalu ke tengah atau tidak. Nah, nanti patokannya menggunakan spion. Nah, cara melihat posisi mobilnya menggunakan spion. Kalau jalannya ini tidak ada garis tengahnya seperti ini, Mas, atau posisi kondisi jalannya polos seperti ini, jadi yang jadi patokan nanti spion kiri, Mas, untuk mengetahui posisi mobil Mas Dani itu ke tengah atau tidak. Patokannya menggunakan spion kiri, kemudian yang dilihat sisa aspal. Kalau sisa aspalnya ini terlihat lebar, berarti kita terlalu ke tengah. Tapi kalau sisa aspalnya itu
ini sudah sempit, berarti kita sudah di pinggir. Nah, jadi nanti ketika kita mau berpapasan, dipastikan dulu, dicek dulu posisi mobil menggunakan spion kiri. Nah, kira-kira ini sisa jalannya seberapa? Kalau terlalu lebar berarti kita terlalu ke tengah, jadi harus segera menepi. Tapi kalau sudah sempit, sisa aspal yang sebelah kiri ini sudah sempit, berarti kita sudah di pinggir. Berarti sudah aman untuk berpapasan, Mas. Oke. Nah, itu. Lanjut kembali main gas. Rumahnya mana, Mas Dani? Pengkok. Oke. Banyak yang pengkok yang belajar di sini, Mas ini. Dan alhamdulillah semuanya lulus bisa. Nah, nanti jenengan yang selanjutnya ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video saya selanjutnya karena masih banyak tutorial-tutorial lain yang akan saya buat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.